Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan tentang segi 4 dan segi 3. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu. Sebenarnya kalian udah pernah belajar sih waktu SD. Cuman kita ingat-ingat lagi aja ya. Nah, coba kira-kira menurut kalian benda segi 4 dan benda segi 3 itu yang ada di kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa? Nah, kalau misalnya benda ini, nah ini adalah sebuah pintu. Pintu itu berbentuk, ya betul, persegi panjang. Sementara selanjutnya yang ini adalah ketupat, gambar ketupat yang berbentuk, ya betul, belah ketupat. Sementara kalau gambar selanjutnya, ini adalah gambar layang-layang dan dia juga berbentuk layang-layang. Kalau jendela ini gimana ya? Ini jendela bentuknya adalah, ya bentuknya segitiga. Sementara kalau kalian lihat gambar yang ini, coba, apakah kalian bisa menemukan persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang? Nah, kalau trapesium kira-kira ada nggak ya? Ya, ya udah kita lanjut aja ya. Kita ke materi kita. Nah, sebenarnya Bapak itu akan mengajarkan tentang ini. Di bab ini tuh kita seharusnya kompetensi dasarnya itu kalau kita lihat. Nah, kita ini akan menganalisis berbagai bangun datar segi 4 yang contohnya adalah persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium dan layang-layang, dan juga segitiga. Berdasarkan sisi, sudut, dan hubungan antar sisi dan hubungan antar sudutnya. Terus juga kita harusnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar, maupun dia segi 4 ataupun segitiga di kehidupan sehari-hari. Nah, sementara tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal dan memahami bangun datar segi 4 dan segitiga, lalu memahami jenis-jenis sifat-sifat segi 4 dan segitiga. Lalu kita harus menjelaskan sifat-sifat dari segi 4 yang tadi kita pelajari, ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. Nah, cuman untuk bagian segitiga itu nanti kita pelajarinnya mungkin di pertemuan selanjutnya. Ya, langsung saja kita coba praktek dulu ya. Nah, sekarang Bapak minta silahkan kamu siapkan 6 potongan lidi, kecil-kecil boleh, tapi harus panjangnya sama. Nah, susunlah 6 batang lidi tersebut membentuk menjadi sebuah bangun segi 4 sekreatif mungkin yang dapat kalian temukan dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, semua batang lidi harus habis. Lalu, setiap ujung batang lidi harus memotong dengan ujung batang lidi lainnya. Lalu, tidak ada batang-batang lidi yang saling bersilangan. Ya, silahkan kalian buat. Nah, kalau kita lihat bangun-bangun yang kalian buat itu cukup kreatif. Nah, kita lihat ada yang membuat segitiga, ada yang membuat persegi panjang. Nah, ini bahkan ada yang membuat jajar genjang dan layang-layang. Ada juga yang membuat bangun gabungan. Ini sudah bagus. Nah, bangun gabungan ini ada yang terbentuk dari sebuah segitiga dan jajar genjang, dia akan menjadi sebuah jajar genjang baru atau bahkan trapesium. Nah, ini juga bahkan ada yang mengagetkan dan ada yang membentuk sebuah bangun baru yaitu segi 6. Coba kita lihat. Nah, sementara coba kita kembali ke gambar yang awal yang tadi Bapak sudah kasih, gambar pola yang awal. Kalau kalian bisa menemukan tadi 5, itu kalian sudah cukup bagus. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih teliti lagi,
Ada nggak ya bangun-bangun lain? Nah, ini bisa kita lihat. Selain dari ini, ternyata kita juga bisa menemukan adanya segi 5. Nah, segi 5 ya, karena dia memiliki 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 5. Ada segi 6 nggak ya? Ada ternyata segi 6 seperti yang teman kamu tadi sudah buat menggunakan lidi, ternyata di gambar ini juga ada. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira ada lagi nggak ya bangun-bangun lainnya dengan segi banyak mungkin? Kalau mungkin Bapak menemukannya segi 8 sih. Nah, silahkan kamu cari gambarnya sendiri, silahkan di pause atau bagaimana kamu cari ya di rumah ya. Nah, kita langsung aja kita lanjut ke materi. Nah, jadi yang tadi kamu buat menggunakan lidi ataupun yang kita lihat di gambar itu merupakan sebuah bidang atau bangun datar atau bidang datar yang pernah kamu pelajari waktu SD. Nah, kita langsung mulai ke bidang datar yang paling sedikit sisinya, yaitu segitiga. Nah, segitiga itu kan memiliki 3 rusuk. Nah, kenapa Bapak bilang paling kecil atau paling sedikit? Itu kenapa ya? Kira-kira ada nggak sih bangun datar atau bidang yang memiliki sisi lebih sedikit daripada 3? 2 misalnya? Nah, kalau 2 nggak bisa ya. 2 itu akan menjadi sebuah sudut aja. Sementara kalau 1, apakah bisa dengan 1? 1 ruas garis saja? Enggak ya, dia hanya akan menjadi ruas garis. Nah, gimana kalau lingkaran? Lingkaran itu kan kalian kalau menggambar lingkaran itu cuma ada 1 garis kan? Nah, tapi melengkung, iya. Yang penting kan 1 garis. Apakah dia termasuk segi 1? Kita coba ya. Ini adalah segitiga. Segitiga memiliki 3 ruas garis. Makanya dia disebut segitiga. Sementara segi 4 itu dia memiliki 4 ruas garis. Nah, ada nggak yang lebih dari segi 4? Ada ya. Tadi kita sudah menemukan ada namanya segi 5. Nah, kira-kira segi 5 tuh ada nggak sih bendanya di dunia nyata? Ya, ini ya. Lalu segi 6. Segi 6 itu memiliki 6 ruas garis. Setelah segi 6, ada nggak yang lebih dari segi 6? Ada ya. Ternyata segi 7. Bahkan segi 8. Kalau segi 10, apakah kalian pernah melihat? Segi 10 itu seperti ini. Dia memiliki 10 ruas garis. Berarti kalau segi 20, ada nggak ya kira-kira? Ternyata ada. Kita lihat. Jangan salah. Segi 20 ini, jika kita zoom, dia benar-benar garisnya memiliki sebuah sudut, atau garisnya itu bisa kita katakan patah di 20 titik ini. Nah, berarti ada nggak sih yang lebih dari 20? Ternyata ada. Bagaimana dengan segi 100? Nah, bisa kalian lihat polanya? Jika ini Bapak teruskan, akan menjadi apa coba? Ya, akan menjadi sebuah lingkaran. Jadi, lingkaran ini bisa kita katakan sebuah bangun datar atau sebuah bidang yang memiliki titik sudut dan ruas garis yang sangat banyak. Saking banyaknya itu menjadi, dia bisa kita katakan segi yang banyaknya tak terhingga, dengan sisi yang tak terhingga dan titik sudut yang tak terhingga pula. Nah, kita kembali ke materi kita. Di materi pertama, yaitu tentang segitiga, itu kalau di buku kalian mungkin lihat ada pengertiannya adalah segitiga adalah bangun datar yang dibentuk dari 3 buah titik yang tidak segaris. Apa maksudnya tidak segaris? Kalau dia tidak segaris itu seperti ini, itu kita bisa hubungkan menjadi sebuah segitiga. Sementara kalau 3 titik yang segaris itu seperti apa ya? Nah, ini mereka kan 1 garis. Kira-kira apakah bisa dibuat segitiga? Tidak, ya. Selanjutnya segi 4. Segi 4 juga sama. Segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah garis. Dan 4 buah garis itu ada 4 buah titik yang tidak segaris juga.
Nah, yang ingin kita pelajari hari ini adalah tentang segi empatnya. Segi empat berdasarkan definisi tadi itu kan berarti sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah garis. Yang penting ada 4 buah garis, tapi bukan seperti ini ya. Ini bukan poligon atau bukan bangun datar. Nah, yang penting 4 buah garis. Berarti kalau Bapak gambar begini, 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 dan begini, apakah ini merupakan segi empat? Ya, dia merupakan sebuah segi empat. Tapi karena ini tidak memiliki aturan, berarti ini adalah sebuah segi empat tidak beraturan. Apa yang terjadi ya? Kalau segi empat tidak beraturan ini, Bapak kasih satu aturan. Aturannya adalah, misalnya Bapak namakan ini A, B, C, D. Coba, kamu ruas garis AB harus sejajar dengan ruas garis CD. Menjadi apa? Ini akan menjadi sebuah trapesium, di mana satu pasang sisinya boleh atas dengan bawah, boleh juga kiri dengan kanan. Yang penting satu pasang aja, itu dia sejajar. Coba peraturannya Bapak tambahkan satu lagi. Coba ruas garis BC Bapak buat juga sejajar dengan ruas garis AD. Apa yang terjadi? Nah, ini akan menjadi sebuah jajar genjang, di mana dua pasang garisnya itu saling sejajar. Kalau Bapak kasih satu peraturan lagi gimana ya? Ruas garis AB kamu harus tegak lurus dengan ruas garis BC. Berarti sudut kamu harus 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi apa? Dia akan menjadi sebuah persegi panjang. Kalau satu peraturan lagi gimana ya? Panjang dari AB kamu harus sama panjangnya dengan BC, yang otomatis sisi sebelahnya juga harusnya sama panjang dong. Akan menjadi sebuah persegi, betul. Akan menjadi sebuah persegi. Nah, berarti kita sudah dapatkan ya, ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, juga segi empat tidak beraturan. Tapi kan di awal kita sudah menemukan yang namanya belah ketupat sama layang-layang. Gimana cara dapat belah ketupat dengan layang-layang? Jadi dari persegi ABCD itu ada yang namanya sisi AB. Nah, ruas garis ini disebut dengan sisi AB, ada sisi BC, ada sisi CD, dan juga sisi DA. Nah, ini bisa kita gambar sebuah ruas garis lagi, yaitu dari titik A ke titik C, itu dinamakan diagonal. Nah, berarti ada satu lagi dong diagonalnya, yaitu dari titik B ke titik D. Diagonal. Persegi panjang punya diagonal nggak? Punya. Jajar genjang punya diagonal nggak? Punya. Semua bangun segi empat itu memiliki diagonal. Nah, apabila diagonal ini saling tegak lurus atau bersudut atau memiliki sudut siku-siku atau 90 derajat, ketiganya sama, itu dia akan menjadi sebuah belah ketupat. Nah, akan tapi belah ketupat itu tidak memiliki peraturan yang ini. Jadi ada sebuah peraturan yang ia langgar, yaitu sudutnya tidak harus 90 derajat, tapi peraturan lainnya harus tetap ia patuhi. Bagaimana dengan layang-layang? Kalau Bapak tarik sisi ini, dia akan menjadi sebuah layang-layang. Peraturannya tetap sama, diagonalnya harus saling tegak lurus. Akan tetapi ternyata ada beberapa peraturan yang dia langgar juga. Seperti keempat sisinya sudah tidak sama panjang, tidak seperti belah ketupat. Lalu dua pasang sisinya itu tidak lagi saling sejajar. Nah, akan tetapi ini mungkin mirip seperti persegi panjang, di mana ada dua pasang sisi yang sama panjang. Akan tetapi dia tidak saling berhadapan seperti persegi panjang. Ya udah ya, cukup sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nah, kalian kalau memiliki pertanyaan, silahkan kumpulkan pertanyaan kalian lalu kirimkan ke email Bapak. Selanjutnya, kalian silahkan kerjakan LKPD yang sudah pernah Bapak kirim atau nanti akan ditayangkan selanjutnya. Itu adalah untuk bahan latihan kalian serta juga untuk menunjang ke pertemuan kita yang selanjutnya. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.